Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Singkat, pada malam yang berbahagia ini, di rumah yang penuh dengan berkah ini, dan semoga tempat ini menjadi saksi kelak di akhirat sebagai bukti kalau kita berkumpul di tempat ini untuk buka bersama dan belajar bersama dan sholat berjamaah bersama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat Ramadan di dalam Al-Qur'an hanya satu kali. Ulangi lagi, iya. Kalimat Ramadan di dalam Al-Qur'an itu hanya satu kali. Izin saya berdiri. Kebanyakan mie barusan ya. Iya. Jadi kalimat Ramadan di dalam Al-Qur'an itu hanya satu kali saja. Kalimat Ramadan. Dan itu pun disanding dengan dua hal. Jadi Ramadan diawali dengan kata-kata syahrul Ramadan. Maka beberapa ulama saking ingin mengikuti daripada gaya Al-Quran, beberapa ulama wajar mengatakan dengan kata-kata tegas, jangan nyebut Ramadan kecuali harus disanding dengan syahrul. Maka ada dengan matan syahrul Ramadan. Kita puasa bulan apa? Syahrul Ramadan. Ini bulan apa? Syahrul Ramadan. Diawali dengan kata-kata syahrul Ramadan. Itu tentang Ramadan. Lalu, ketika Allah menyebutkan Ramadan yang hanya satu kali berada dalam Al-Quran, langsung Allah sebutkan khasnya, keunggulannya, keutamaannya, keindahannya, yakni adalah Al-Quran. Coba cek baik-baik. Dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tidak. Misalnya kalau Allah mau katakan saja bulan Ramadan. Kan di awalnya aku wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Gitu kan? Bulan Ramadan. Bisa saja gitu. Tapi dikatakan aku atau kami telah wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa seperti yang telah berlalu. Agar kalian bertakwa. Bulan puasanya adalah bulan Ramadan. Dilanjutkan. Yang mana bulan itu diturunkannya? Al-Quran. Jadi ada keterangan. Pertanyaannya, coba, seandainya saya umpamakan begini. Misalnya saya akan bicara sama bapak, sama ibu begini. Bu, insya Allah mohon doanya saya besok mau ke Palembang. Terus ibu bilang gini, waduh Abi Maki, Palembang itu empempenya enak sekali. Kira-kira ibu atau bapak yang menginformasikan kalau empempe di Palembang enak itu hanya sekedar informasi, atau berharap agar saya mencicipinya walaupun sedikit? Berharap. Makanya dikasih informasi, oh kalau PP Palembang tuh enak loh Abi Maki. Itu bukan hanya sekedar informasi, tapi apa? Cobain PP Palembang. Hanya bahasanya seperti informasi. Misalnya ketika datang, Masya Allah ke Bandung. Mau kemana? Saya mau ke Bandung. Waduh, di Bandung itu yang namanya batagornya tuh enak. Itu bukan hanya informasi, tapi apa? Cobain, cicipi. Bisa dipahami gitu ya? Andai kita misalnya kan di sini, Masya Allah, kalau hari Sabtu, hari Ahad, nanti setelah Ramadan, biasanya di sini ada apa tuh namanya? Warung apa? Warung Sidul. Masya Allah. Terus saya ngomong gini, waduh pokoknya kalau di Warung Sidul itu yang namanya lontong cap gomehnya, waduh enak. Kira-kira informasi atau agar coba keenakannya gimana? Coba cicipi, gitu ya? Nah Allah ketika mengatakan bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, kira-kira untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dicicipi, bukan hanya untuk informasi.
Tapi coba rasakan, itu bagi orang yang memahami tentang berita yang Allah berikan. Bukankah ada di dalam Al-Quran berita tentang sorga? Ketika Allah beritakan kepada kita tentang sorga, fungsinya apa? Hanya untuk mengetahui atau untuk mendapatkan? Mendapatkan. Bukankah dalam Al-Quran ada informasi tentang neraka? Ada kan? Kira-kira ketika Allah menerangkan tentang neraka, apakah hanya untuk diketahui atau untuk dihindari? Semua informasi yang ada di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar informasi. Nah, bisa dipahami ya? Jadi ketika dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan ini bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nah, ketika Allah mengatakan bulan Ramadan ini turunkan Al-Quran, seakan-akan cicipi keindahan yang namanya di bulan Ramadan dengan Quran. Kalau seandainya di bulan Ramadan tidak mencicipi Al-Quran, Allah harus kasih bulan apa lagi? Ini gambarannya. Iya. Dilanjut lagi. Ini sekedar kata-kata muqaddimah. Kalau yang namanya Ramadan, itu langsung disampaikan khasnya, yaitu adalah Quran. Iya. Punten. Kalau ibu bapak bertanya dengan mengatakan, memang kalau saya misalnya menjadi ahlul Quran, mencintai Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, kira-kira apa yang saya dapatkan? Jaminan dari Allah bagi kita yang membaca Quran, yang memahami, berusaha memahami Quran, yang berusaha untuk mendekatkan dengan Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan yahdi lillati hiya aqwam. Tuh, simak baik-baik. Iya, siapapun yang berdekatan dengan Quran yahdi lillati hiya aqwam, artinya adalah Allah akan berikan kepadanya petunjuk di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Intinya petunjuk di akhirat dan di dunia. Maksudnya bagaimana? Punten. Kalau orang sudah mencintai Al-Quran, bermesraan dengan Quran, gak usah repot-repot untuk memilih mana pilihan yang terbenar dalam pikirannya. Yahdi lillati hiya aqwam. Orang yang bermesraan mencintai Quran, Allah akan arahkan ketika ada 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan, Allah akan arahkan. Ini yang diambil. Ini yang akan diambil. Kenapa? Yahdi lillati hiya aqwam. Tidak akan pernah salah pilih kalau ahlul Quran. Misalnya saya ini punten dengan mengatakan bisnis apa ya? Di depan saya ada 3 bisnis yang harus dihadapi. Tapi dipilih 1. Kalau ahli Quran, Allah tunjukkan mana yang paling tepat untuk kita. Maka sebenarnya dunia ini tidak pernah lepas daripada pilihan dan pilihan dan pilihan. Ingin pilihan kita benar? Jawabannya jadilah kita menjadi ahlul Quran. Ini adalah kenikmatan pertama. Yahdi lillati hiya aqwam. 1. Yang kedua, kalau kita sudah menjadi ahlul Quran, cinta terhadap Quran, apa yang akan didapatkan? Yang didapatkan di dalam Al-Quran jelas sekali. Punten, Allah berikan ketenangan di dalam jiwa, ketenangan dalam hati. Coba, ibu bapak hidup di dunia itu dicari apa sebenarnya? Ketenangan. Yang dicari itu ketenangan. Ingin punya itu, ingin punya ini, yang dicarikan ketenangan. Andai kata ketenangan itu ada di harta, berarti apa? Berapa banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Tapi buktinya, yang berharta tidak tenang. Tapi justru yang hartanya sederhana malah tenang. Karena ketenangan itu bukan di harta. Berapa banyak orang yang Masya Allah secara duniawinya luar biasa, tapi tidak tenang. Karena apa? Karena ketenangan bukan di situ. Di mana ketenangan? Quran. Kata siapa? Allah. Punten. Apa Allah dengan mengatakan? Semua ayatnya hafal. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Punten, ulangi lagi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan Al-Quran hati menjadi tenang. Dengan Quran. Abi makan itu di situ bukan Quran tapi zikir. Ala bidzikrillahi, ingatlah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Zikir ini salah satu daripada nama Al-Quran. Zikir ini salah satu daripada nama Al-Quran. Cek baik-baik, punten, simpan baik-baik. Ada dalam Al-Quran, nama Al-Quran itu tidak disebut Al-Quran saja. Alkitab juga nama lain daripada Al-Quran. Contoh, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu. Masya Allah, hafal Quran di sini semua. Iya. Dzalikal kitabu.
Ini adalah kitab, maksud kitab ini di sini apa? Quran. Quran. Iya, nama lain dari Quran itu kitab. Dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Di situ tidak mengatakan bahwa kami menurunkan kata-kata Quran, disebutkan Quran, tapi disebutkan apa? Dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr. Adzikr ini artinya apa? Quran. Berarti ketika dikatakan ala bidzikrillahi, itu maksudnya kemana? Quran. Maka ingatlah sesungguhnya dengan Quran tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, damai hati ini. Kalau sekarang dengan mengatakan kenapa hati resah, kenapa hati gundah gulana, kenapa hati ini tidak pernah merasa nyaman, jawabannya adalah punten, masalahnya Anda dengan Quran. Apa kabar kita dengan Quran? Ini dia. Permasalahan hidup ini sebenarnya permasalahan kita dengan Quran. Saya masih ingat di Masjidil Haram ini ada seorang ulama sudah wafat sekarang, namanya Syekh Thaul Barokati rahimahullah. Masya Allah, beliau ini adalah seorang ulama DKM masjid, tapi bukan DKM masjid yang mana-mana, DKM Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi beliau itu salah satu daripada ketua DKM Masjidil Haram, iya, dan orang banyak yang bertanya tentang fatwa. Alhamdulillah, qadarullah kalau saya bersama beliau itu, Masya Allah, udah dianggap cucunya. Maka kalau seandainya orang lagi antri sampai panjang gitu ya, mungkin Mas Rano sangat ingat perjalanan waktu itu, karena beliau kalau lagi santai tidak syuting 1 bulan di Mekah, di rumah kami tinggal. Lalu apa setelah habis visanya, itu kan 1 bulan pulang ke Indonesia, selesai lagi ke Mekah lagi, terus begitu. Iya, dan subhanallah itulah kejadian zaman dulu itu. Saya bawa ke Syekh Thaul Barokati itu. Orang lain pada antri, kita langsung aja, satpamnya sudah tahu semuanya, sampai masuk ke dalam. Itu Syekh Thaul Barokati. Ketika saya duduk, itu ada yang bertanya, Syekh, saya mau bertanya, kenapa? Kenapa ya bisnis saya ini hanya tinggal berapa langkah gagal. Padahal tinggal meeting sekali lagi gagal. Apa masalahnya? Syekhnya jawab apa? Kamu suka baca Quran nggak? Memangnya kenapa? Kalau kamu suka baca Quran, nggak mungkin begitu lagi. Permasalahan kamu dalam bisnis itu adalah permasalahan kamu dengan Quran. Coba Quran perbaiki. Ada lagi, saya duduk di situ, satu lagi datang. Syekh, saya bertanya kenapa? Ini anak saya ini susah sekali tuh diaturnya. Di situ salah, di sini salah. Gimana caranya? Jawabannya, kamu suka baca Quran nggak dengan anakmu? Memangnya kenapa? Masalahmu dengan anakmu itu adalah sama permasalahan kamu dengan Quran seperti apa? Semua Quran. Ada lagi, Syekh ini saya nggak kunjung sembuh nih. Saya sudah kesana. Nggak juga kunjung sembuh. Apa masalah? Ternyata pertanyaannya, kamu suka baca Quran nggak? Kamu suka baca Quran nggak? Lalu semua permasalahan selalu diawali dengan mengatakan, kamu baca Quran nggak? Kamu baca Quran nggak? Sehingga setelah pulang semuanya saya tanya sama beliau, Syekh, semua pertanyaan yang berbeda jawabannya sama. Kamu suka baca Quran nggak? Kamu suka baca Quran nggak? Dia bilang mengatakan, tidak masalah dalam kehidupan ini kecuali permasalahan itu Anda dengan Quran. Jika Anda tidak ada punya masalah dengan Quran, semua akan nikmat-nikmat saja. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang membuat hati resah tidak tenang itu karena Qurannya jauh. Ada orang yang sakit parah, tenang. Kenapa? Quran. Ada orang secara duniawi nggak punya apa-apa, tenang, dia Quran. Ada orang difitnah sana, digunjang ganjing sini, tenang. Kenapa? Quran. Itu Quran itu, ini firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pegang baik-baik. Subhanallah. Jadi kalau bertanya, ibu bapak mengatakan, saya ingin tenang, saya ingin nyaman dalam hidupnya. Ya, coba dekati dengan Quran. Saya bingung nih, mana yang harus pilih? Dekati Quran. Karena ini kalimat yang indah yang Rasulullah ataupun yang Allah sampaikan. Punten, tidak ada di antara kita yang sehat selalu. Pernah sakit, ya, baik itu sakit badan atau penyakit hati, penyakit jasad, maka Al-Quran dengan tegas mengatakan, Masya Allah, syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan punten, dari apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, di dalamnya ada syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Syifa itu obat.
Jadi punten, ibu sakit apapun. Baik itu sakitnya yang nampak, sakit yang tidak nampak. Bahkan hati ini, kan ada penyakitnya, hati juga kan? Iri, dengki, nggak mau minta maaf, nggak mau memaafkan. Itu penyakit hati. Maka dengan Quran sembuh semuanya. Termasuk kalau sakit kepala, pegang. Iya. Sakit di matanya, pegang. Sakit di kakinya, pegang. Baca terus apa yang dibaca. Apa saja yang ibu bapak hafal. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Beneran, beneran. Kok nggak sembuh-sembuh? Nah punten, kalau ada pertanyaan nggak sembuh-sembuh, ada saya sampaikan gini. Dulu, iya, nenek saya ini, iya, adzan ya. Dengar dulu adzan boleh ya? Dengar dulu adzan, silahkan. Sambil menikmati, sambil dengan adzan dulu, silahkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Iya. Jadi punten, sakit apapun, hatta walaupun terdolimi atau sakit hati, pegang bagian sakit hatinya, bacakan ayat Al-Quran. Masuk? Iya. Sakit kepala pun pegang di bagian kepala. Sakit apa saja? Boleh, boleh. Itu yang namanya ruqyah. Itu yang namanya ruqyah. Iya, punten. Tapi semanjur apa bacaan kita, sedekat apa kita dengan Al-Quran. Dulu kami lagi kecil itu bersama nenek kami. Namanya, kalau dari Singaparna, terus masuk ke dalam ada Badak Paeh. Dari Badak Paeh terus jauh ke Cilampung Hilir. Pokoknya insya Allah di Google nggak ketemu itu. Ya ketemu lah insya Allah sekarang karena udah modern ya. Ada Cilampung Hilir di dalam. Iya. Saya ada nenek, semua manggil satu kampung itu emak. Mak, punten, dulu tuh dokter itu susah. Mantri aja jarang. Iya. Punten. Kalau jam berapa itu sering. Mungkin ya, saking seringnya saya lupa berapa kali dalam sebulan itu ada. Ma, kenapa? Ini anak saya sakit, panas. Panas anak. Itu ambil air ke mangkok, pegangkan tangannya, bacakan suratul Fatihah, jelas. Alhamdulillah doa. Diusapkan ke sininya, diusap ke perutnya, ke punggungnya. Terus dia bilang, bawa nanti airnya ya, tolong nanti diusap-usap aja, pelan-pelan. Masya Allah, besok itu sembuh. Nggak panas lagi. Banyak orang kayak itu sembuh. Ada orang yang kena gigit ular. Kegigit ular itu. Subhanallah. Langsung itu. Allahu Akbar. Masih ingat orangnya saya. Begitu. Oh itu kenapa sih digigit ular? Ketahuan. Ular kan. Na'udzubillah gitu kalau digigit. Itu hanya dengan air. Lalu pakai yang buat. Apa namanya? Sereh itu ya. Sirih. Ya. Pakai sirihnya. Digosok-gosok. Kebetulan dia suka digigit itu apa yang keluar merah itu. Apa namanya? Susur ya. Nah sekarang kayaknya udah jarang begitu ngelihatnya. Zaman dulu mah banyak kayak gitu, naik ke sini gitu keluar merah gitu. Nah itu langsung ke situ kan, pakai suratul Fatihah. Masya Allah aman dan sehat, hanya terlihat bekasnya saja. Itulah yang ada. Saya terpikir berarti kalau anak saya nanti sakit, saya baca suratul Fatihah. Qadarullah anak saya sakit, saya baca suratul Fatihah. Sekali panas, 2 kali panas, 3 kali panas, ke dokter juga akhirnya. Iya. Apa bedanya? Karena yang baca suratul Fatihahnya lain. Lain maksudnya apa? Ketakwaannya beda, kecintaannya beda. Maka kalau seandainya orang yang hebat dengan Quran, manjur bacaannya. Mau apa? Mau apa? Ini gambaran yang nomor 3 bahwa sesungguhnya, ingat ya, Quran ini, Al-Quran mengatakan syifa. Syifa ini menjadi akan obat. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, itu 3 huruf. Alif lam mim berarti 30 kebaikan. Ingat lagi, kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim itu 19, berarti 190 kebaikan. 1 juz itu berapa? Berapa huruf kira-kira? 1 juz itu kira-kira 11.300 huruf. Tinggal hitung berapa. Terus bulan Ramadan dihitung 700 kali lipat. Waduh. Jadi punten, Al-Quran yang dapat membedakan level sorga. Karena apa? Karena amalan paling mudah untuk dilipat gandakan adalah bacaan Quran. Bisa dipahami ya? Ulangi lagi. Pengampunan dosa untuk apa? Membebaskan kita dari neraka. Iman fungsinya untuk apa? Masuk sorga. Dan punten, yang namanya untuk menentukan level sorga itu tergantung amalan. Dan amalan yang paling mudah bertumpuk, berlipat ganda adalah apa?
baca Quran. Masya Allah. Nah begitu nomor 3. Ini kan begitu ibu masuk surga, ternyata ibu bapak di surga Firdaus. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata ibu bapak setiap surga, setiap level di surga itu 100 tingkat. Surga ini 100 tingkat, surga ini 100 tingkat, surga ini 100 tingkat. Nah berarti kalau di surga Firdaus itu tetap ada berapa? 100 tingkat. Pertanyaannya, antara 1 ke 2, kedua ke 3 itu berapa jaraknya? Rasulullah mengatakan jaraknya seperti langit dan bumi. Jauh antara ke 1 ke 2, belum ke 2 ke 3, belum ke 3 ke 4. Jauh sekali. Simpan baik-baik, jangan dilupakan, pegang baik-baik. Lalu apa yang membedakan tempat tingkatan sorga itu? Jawabannya bacaan Quran. Kalau tadi di nomor 3, Al-Quran ini punten amalan yang paling banyak berlipat ganda. Kalau yang keempat ini, baca Quran ini adalah yang menaikkan derajat dari tingkat ke tingkat, ke tingkat, ke tingkat, ke tingkat. Maka punten, rugi apa kabar kita dengan Al-Quran dalam hidup ini. Bisa dipahami itu ya? Berarti sekarang sudah dapat pertama, Al-Quran ini sebagai yahdi lillatihi aqwam, menunjukkan jalan terbaik untuk kita. Yang kedua, Al-Quran ini sebagai itmi'nanul qalb, ketenangan hati. Yang ketiga, Al-Quran ini sebagai syifa. Yang keempat, Al-Quran ini dapat melipat gandakan amalan. Yang kelima, Al-Quran ini menaikkan derajat sorga sampai ke tingkat 100. Kalau amalan kita banyak, level 7. Kalau bacaan kita banyak, tingkat 100. Al-Quran ini Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un laka yaumal qiyamah. Atau dalam riwayat lain, ya'ti ilaika yaumal qiyamah. Quran ini Rasulullah mengatakan, bacalah Quran karena Quran ini akan berikan syafaat kepada kalian di hari kiamat. Syafaat. Punten kalau saya tanya, ibu bapak tahu syafaat? Pertolongan, pembela. Begitu, ditolong. Seperti apa kita dengan Quran, seperti itulah pembela kita akan hadir. Apabila kita tidak pernah bermesraan dengan Quran, hati-hati. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini untuk disampaikan, ini pentingnya kajian. Dan ingat, ini ada hadis Rasulullah, siapa yang mendengarkan pengajian untuk mencari ilmu, untuk dikerjakan, maka dia semakin tawadu, maka derajatnya makin tinggi. Dan siapa yang mendengarkan ilmu hanya untuk berdebat, ada kan? Mendengarkan ilmu itu apa? Buat saya yang belajar ke sini, kenapa? Biar dapat ilmunya untuk debat sana. Untuk menyangkal yang di sana. Untuk menyalahkan ide sana. Berarti yang tumbuhnya adalah kesombongan. Berarti kita mencari ilmu hanya untuk diapakan? Diamalkan. Bukan untuk diadu dombakan, dipamerkan, bukan. Tapi untuk apa? Diamalkan. Maka punten, ketika kita sampaikan, kalau nanti di akhirat, apakah sudah ada pembela kita? Jawabannya terserah. Bagaimana keadaan kita dengan Quran. Maka punten, kalau yang lucu begini, ibu bapak. Yang lucu begini nih, yang lucu. Kata penuntut, masukkan dia ke penjara karena dia telah melakukan kesalahan 10 tahun. Kata hakim, bagaimana pembela? Kata pembela, setuju. Masa begitu? Pembelanya bilang setuju, pembela bukan kalau gitu. Nah, Quran akan mengatakan itu apabila kita tidak pernah bermesraan dengan Quran. Ketika hukum dengan mengatakan dosa-dosa, ya Allah masukkan ke neraka wel dia sekian tahun, nanti pindah ke jahanam sekian tahun, nanti pindah ke ini sekian tahun, sekian tahun. Allah lihat bagaimana? Quran bilang, oke, setuju. Kita di mana saat ini? Ada lagi yang lebih parah. Ketika yang namanya penuntut, Tuan Hakim, dia hukum 20 tahun. Karena dia punya kesalahan begini, begini, begini. Oke, bagaimana? Pembela? Tuan Hakim, jangan 20 tahun, 50 tahun. Apakah itu pembela? Tidak. Quran itu ada yang menjerumuskan orang. Karena apa? Karena orang itu tidak pernah bermesraan dan bahkan cenderung cuek terhadap Quran. Maka ada dalam Al-Quran bahwa mata Allahumma ja'al, ya Allah jadikan Quran ini hujjatun lana wala hujjatun adaina. Ya Allah jadikan Quran pembelaku, bukan untuk menjerumuskanku. Ini hati-hati. Kenapa saya sampaikan ini Ramadan? Momennya penting untuk menyampaikan bagaimana perkenalan kita dengan Quran. Itu yang namanya baca Quran, karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Syafaat.
hanya tinggal kita cek kita sudah punya pembela belum. Tapi kalau ibu bapak bertanya, Abi Maki, pembela yang paling dahsyat di Quran itu surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Sampai Rasulullah mengatakan gak usah takut orang yang sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Aduh Abi Maki sayang taunya sekarang saya udah susah ngapalin Quran. Hafal tiga ayat, yang 4 ayat kemarin lupa. Iya. Hafal ayat, 5 ayat, begitu keluar sendal hilang, sendal ketemu ayat hilang. Subhanallah. Iya. Pokoknya sekarang agak susah ngapalin, maka nanti saya kasih tipsnya di ujung. Iya, saya kasih tipsnya di ujung. Nanti kita lihat, iya. Namun yang jelas ini adalah punten yang paling hebat jubirnya nanti Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan itu jubirnya itu nanti. Untuk apa? Membela kita tentang keadaan kita. Ya Allah, bebaskan. Jangan sampai dimasukkan ke neraka. Ya Allah, semuanya. Maka Quran itu pembela kita. Mumpung di bulan Ramadan, mesrakan dengan Quran. Yang terakhir, yang dijanjikan oleh Al-Quranul Karim ketika bermesraan, apa coba? Masya Allah, tabarakallah, berkah yang berlimpah. Berkah. Ya, dalam Al-Quran mengatakan, dengan mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Iman, takwa, dengan Quran yang dipegangnya, Allah akan bukakan kepadanya barokat. Barokat itu apa? Tahu barokat? Kalau ada yang meninggal, kita datang, pulangnya tuh bawa apa tuh? Oh itu mah berkat, berkat. Bukan itu, bukan. Barokat. Barokat itu artinya adalah, punten. Barokat artinya adalah kebaikan yang berlimpah, terus menerus tanpa putus. Itu barokah. Anak, barokah. Ibu wafat, anak tetap soleh. Mendoakannya, ibu tidak ada, terus ngalir. Barokah. Harta digunakan di jalan Allah. Jadikan masjid, jadikan musola. Dijadikan para penghafal Quran. Dijadikan untuk tulab pencari ilmu. Lalu santri-santrinya itu menghafal Quran. Lalu santri-santrinya itu menjadi imam. Lalu santri-santrinya Masya Allah punya murid lagi. Padahal ibu cuma ngebiayain 1 orang 2 orang. Begitu ibu sudah wafat. Ini terus berjalan. Hartanya berkah. Berlimpah. Tanpa putus sampai ke akhirat. Itu yang namanya apa? Barokah. Kadang-kadang barokah itu sama benda. Tapi yang satu hasilnya beda. Sama-sama punya motor. Belinya sama. Tapi ini berkah. Ini motornya tidak. Sama-sama punya mobil, yang ini berkah, yang ini tidak. Sama-sama punya anak, anaknya 3, ini berkah, ini tidak. Siapa? Ahlul Quran yang Allah berikan keberkahan. Istrinya jadi berkah, suaminya jadi berkah, keluarganya jadi berkah. Awalnya apa? Quran. Ingin mendapatkan keberkahan, mesrakan diri kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, apakah setiap dosa buruk yang kita lakukan di dunia ini semua nanti di akhirat akan mendapat siksa? Dan apabila timbangan amal kebaikan kita lebih berat dari amal keburukan, apakah kita tetap disiksa di neraka? Dan apakah benar semua umat muslim akan disiksa dulu di neraka kemudian dimasukkan ke surga? Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Jazakillah khair, Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Mewakili dari kita semuanya mungkin sama pertanyaannya. Pertama, apakah setiap dosa ini akan mengakibatkan neraka? Setiap dosa ini? Jawabannya adalah iya apabila tidak ditaubati. Tapi kalau sudah ditobati, clear, bersih, aman, selesai. Itulah minta ampun kepada Allah. Apabila seseorang punya dosa sebesar apapun, tapi kalau dia, Masya Allah, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Bahkan punten Bunda, kalau berbicara tentang ampunan dan rahmat Allah, itu di luar nalar kita. Karena Allah tuh Maha Pengasihnya luar biasa. Sangat dahsyat. Dan kadang-kadang, punten, artinya, sampai ada dalam hadis di keterangan, itu kan terserah Allah mau mengampuni atau tidak, kan terserah Allah ya. Tapi Allah memberikan pengampunannya dahsyat luar biasa. Contoh, sampai Rasulullah mengatakan, apabila seorang hamba datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi dan langit. Jadi langit, bumi penuh dengan dosanya. Tapi dia datang kepadaku tanpa berbuat syirik kepadaku. Tanpa menduakan aku,
meyakini aku itu sebagai Tuhannya, meyakini aku ini adalah sebagai penguasa, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, aku sebagai Tuhannya. Tiba-tiba Allah katakan apa? Maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Itu ada dalam hadis demikian. Kok bisa begitu? Itu menunjukkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada satu lagi yang unik, lucu. Kan nanti di akhirat dihisab. Ahli sorga, ahli neraka dipisahkan. Setelah itu diperintahkan, kamu ahli neraka, kamu neraka, kamu neraka, satu-satu ditunjuk. Kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka. Orang ketika ditunjukkan kamu neraka, langsung kamu neraka. Orang kamu neraka, nunduk, langsung lemes. Kamu neraka, pergi ke neraka, diam. Kamu neraka, pergi ke neraka, jalan pelan. Kamu ahli neraka, pergi ke neraka, begitu. Tapi ada satu orang, begitu Allah katakan, kamu ahli neraka, pergi ke neraka, lari dia. Lari ke neraka dia. Dengan senangnya, dia lari ke neraka. Sampai malaikat kaget, senang banget masuk neraka ini. Lalu Allah katakan, hentikan. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Hentikan. Lalu malaikat itu bertanya, berhenti. Tuh Allah menghentikan kamu. Malaikat tolong tanya, orang lain disuruh pergi ke neraka, takut dan gak berani, bahkan malas. Tapi dia begitu disebutkan kamu ahli neraka, dia lari dengan bahagia, dengan senangnya. Kenapa? Tanya. Jawabannya dengan mengatakan, kenapa kamu begitu senangnya diperintah oleh Allah padahal untuk masuk neraka? Apa jawabannya? Ya Allah, di dunia saya gak pernah mau diperintah oleh Allah. Nah sekarang sudah di akhirat, saya janji gak bakalan lagi melanggar perintah Allah. Maka setiap perintah Allah saya akan kerjakan dengan bahagia, walaupun itu masuk neraka. Subhanallah. Lalu apa Allah katakan? Masukkan dia ke surga. Jadi ke surga. Makanya nanti kalau disuruh masuk neraka bagaimana? Astagfirullahaladzim, jangan. Ini cerita, ini hanya ingin menyampaikan sama Bunda, begitulah Rahman Rahim Allah. Jadi kalau bilang Rahman Rahim Allah itu nggak bisa kita pikirkan apa-apa Bunda. Jadi bisa jadi ibu duduk di tempat ini, ya justru Rahman Rahim Allah itu datangnya pada saat ini. Jam ini kita nggak tahu Bunda. Nah punten lihat, saya umpamakan. Di tangan kiri saya ini dosa. Dosa ini, iya. Tangan saya kebaikan. Jadi ini dosanya berat, ini kebaikannya dikit karena ini berat. Bisa dipahami ya? Lalu saya taubat. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni. Hilang ini. Terampuni. Sekarang jadi apa? Seimbang. Tahu nggak Bunda? Kemana larinya? Yang kejelekan itu jadi pindah kebaikan di sini. Kalau tadi keburukan itu 1 ton misalnya, maka kebaikan akan berubah menjadi 1 ton di sini. Asal ditaubati. Itu Rahim namanya. Ghafur, Maha Pengampun. Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa? Memindahkan keburukan itu. Jadi kalau kita taubat, dosa itu bim salabim jadi kebaikan. Kalau itu langsung masuk, punten, masuk surga. Iya. Betul. Itu masuk surga karena kebaikannya lebih banyak. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya tadi apa? Nah, apakah setiap muslim harus masuk neraka semuanya? Jawabannya tidak. Kalau kebaikan lebih banyak masuk surga. Kalau keburukannya lebih banyak masuk neraka baru surga. Yang ada bahasannya adalah apakah setiap muslim masuk surga? Iya. Tapi ada yang langsung, ada yang mampir. Itu gambarannya. Tapi kalau mata apakah setiap muslim masuk neraka? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bulan Ramadan ini kita kan mengejar target untuk membaca Al-Quran ya Bi. Bagaimana hukumnya Bi? Apabila kita beramai-ramai dengan dibimbing dengan satu guru, kemudian guru tersebut membaca Al-Quran dan kita mengikuti bacaan guru tersebut gitu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204 kalau nggak salah ya Bi, bukankah jika diperdengarkan Al-Quran maka diam, dengarkan dan diam. Jadi kalau misalnya kita ikut membaca, bukankah itu melanggar dari ayat Al-A'raf 204? Andaikan pun kita misalnya menyimak guru membaca Al-Quran, bukankah yang khatam Al-Quran itu gurunya aja gitu Bi, kita nggak khatam. Bagaimana gitu Bi? Jazakallahu khairan Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oh, iya. Masya Allah, jazakillah khair ya. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u. Dia kan mengatakan bahwa apabila dibacakan Quran maka dengarkan. Maka dengarkan, gitu kan? Dengarkan. Ketika saya tanya, ketika guru membaca, lalu ikut membaca, apakah ikut membaca apa yang dibacakan oleh gurunya? Ikut baca apa yang gurunya? Iya. Mendengarkan nggak? Mendengar juga. Berarti mendengar. Yang tidak boleh itu adalah ketika dibacakan Quran ngobrol. Itu nggak boleh. Apabila Quran dibacakan, dengarkan. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan sambil dikoreksi. Dengarkan. Bisa dipahami itu ya? Dengarkan, sama. Mendengarkan langsung dengan ini, juga mendengarkan dibantu dengan mata. Bacaannya. Sambil diikuti. Siapa yang khatam? Semuanya. Yang dilarang di sini adalah ketika ngobrol. Itu nggak boleh. Saya punya dosen di Universitas Ummul Qura waktu itu dari Mesir. Subhanallah. Karena jauh dari Mesir, tapi ini seorang profesor doktor ahli Quran. Maka kita dapat jumpa beliau itu 3 bulan sekali. Kadang-kadang 4 bulan sekali. Karena sibuk. Habis itu pelajaran dia yang seharusnya pagi nggak jadi karena ada keterlambatan. Sore nggak jadi, akhirnya pelajarannya kita nunggu dari pagi. Siang belum datang. Malam baru udah datang. Karena semangat para jamaah juga duduk. Begitu syekhnya dengan mengatakan, sekarang surat apa? Sebutlah suratnya. Silakan bacakan, buat saya terangkan. Ini sedang membaca Quran, akan ditafsirkan, akan dibacakan. Ketika dibacakan, ada mahasiswa lagi. Ngobrol. Tiba-tiba, maaf, saya tidak akan mengajar kepada orang yang tidak menghargai Al-Quran. Tutup, pulang lagi, nggak dapat pelajaran kita. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat orang Quran sedang dibacakan, dia ngobrol. Itu maksudnya dengan mengatakan fasma'u, dengarkan. Fansitu, simak baik-baik. Itu kalimatnya. Jadi kalau seandainya Quran dibacakan, terus kita menyimak, apalagi misalnya gurunya mengatakan misalnya Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Terus kita ikutin. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Mimma di hati, imma diucapkan, ya didengarkan. Justru dapat pahala, telinga dapat pahala, lisan dapat pahala, mata dapat pahala. Insyaallah baik seperti itu. Iya. Terkadang untuk saat ini ada aja yang mengatakan nggak begitu, nggak begitu, nggak begitu. Kadang-kadang seperti itu. Pengen viral aja kali mungkin. Ingin rame aja. Punten dari dulu nggak apa-apa seperti itu. Baca aja. Dan yang tidak boleh itu baca Quran dalam hati, itu nggak boleh. Kan tartil baca Quran. Lagi apa? Baca Quran. Nggak boleh. Diam aja atau itu nggak boleh itu. Tartil. Bacakan tartil. Iya. Maka tidak boleh baca Quran dalam hati. Tapi baca Quranlah secara tartil. Bacakan. Kalau mendengarkan, dengarkan. Tapi ketika didengarkan kita ikuti nggak apa-apa. Karena kita mendengarkan. Gimana kita akan mengikuti kalau kita tidak mendengarkan? Bahkan lebih dahsyat lagi. Sambil dengarkan karena tahu artinya, bergejolak artinya. Dalam hati. Oh gini artinya. Masya Allah. Wah langsung. Itu kan dari ibu-ibu yang hadir di sini karena paham Quran kan. Kalau bagi yang nggak paham mah. Tulisannya bagus. Wawunya kok gini beda sama kitab lain. Gitu jadinya. Iya. Jadi itu ya. Jadi ini pertama pertanyaan sangat luar biasa. Apalagi lagi mungkin lagi rame pertanyaan itu. Gimana gitu? Iya, bisa, apalagi dalam tadarus, ukhuwahnya ada, bahkan ada yang gantian bacanya gitu kan. Silakan. Asal benar-benar nyimak. Asal denger, ikutin, nggak ada masalah. Lalu diperbaiki, boleh. Hanya mungkin kalau ada bertanya, hari ini saya lebih baik belajar tajwid Quran, tafsir Quran, atau apa. Kalau para ulama mengatakan, habiskan khatmul Quran. Bacakan, terus baca. Selesai balik lagi. Tapi Abi Maki, mata saya sudah nggak bisa ngelihat, bagaimana? Dengarkan itu. Ada kan? Kemarin ada kajian saya di daerah mana tuh? Di ibu-ibu Cikal itu kan. Ternyata ibu-ibunya pada hadir yang usianya 70, hampir 80 hadir di situ. Sudah sepuh. Pertanyaannya, saya udah nggak bisa ngelihat karena ya ibu daripada orang-orang tua yang di Cikal itu. Masih ibu-ibu anaknya yang dicikal gitu kan, dia bilang mengatakan saya sudah nggak bisa ngelihat. Kenapa? Udah nggak bisa lah saya. Bagaimana? Dengarkan saja. Itu pun sudah bisa mewakili tentang khatmul Quran. Dengarkan.
Tapi alhamdulillah katanya begitu dengarkan 10 menit udah hilang, tiba-tiba ada habis ya. Nggak apa-apa, gimana? Ya lumayan lah. Itu kita banget kan? Susah tidur, pegang Quran baru tidur. Jadi kalau susah tidur baca Quran aja, insya Allah tidur. Saking tenang hati. Seperti itu. Terima kasih, pertanyaan sangat baik sekali. Jazakumullah khair. Satu lagi, Mak. Satu lagi, Mak. Satu lagi ya. Barik Fik. Ayo aku. 10 hari terakhir ini kan kita ingin berburu Lailatul Qadar ini. Abi Maki. Iya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kemudian kalau kita sebagai perempuan kan mungkin di manusia kita sudah ada banyak waktu luang gitu ya untuk bisa ke masjid. Nah, apakah Lailatul Qadar itu afdolnya itu ada kita bisa menerimanya itu di masjid? Ya. Fik barakallah. Wah. Lang anting teteh nih. Jadi untuk Lailatul Qadar yang sebentar lagi besok tanggal 20, iya. Pas timnas main, iya. Iya, kan 20 besok ya? Iya, iya. Jadi tanggal 20 berarti Masya Allah setelah itu baru 21, 22 Ashr awakhir Lailatul Qadar. Punten, simpan baik-baik. Gimana caranya untuk meraih Lailatul Qadar ya? Sebenarnya ada beberapa, satu doa kepada Allah minta. Ya Allah hadiahkan kepadaku Lailatul Qadar. Itu pertama. Ya Allah hadiahkan kepadaku Lailatul Qadar. Ini pertama. Yang kedua, jangan pernah puas dengan amal soleh yang kita lakukan. Ada kesempatan lagi, kerjakan lagi. Ada punya kesempatan, kerjakan lagi. Dengan apa? Apapun. Apapun. Tidak hanya dengan baca Quran saja. Andai punya harta, ternyata ada yang perlu santuni. Santuni. Iya. Tiba-tiba ada yang minta lagi. Bu, ini menurut saya ada yatim. Oh, saya sudah. Jangan bilang sudah. Kalau ada, kasih lagi. Iya. Udah kedua kali, datang lagi. Kalau ada, kasih lagi. Jangan bilang sudah. Karena apa? Kalau masih ada kesempatan untuk bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Iya. Kalau saya insya Allah ada. Ibu juga ada insya Allah. Iya. Jadi begitu. Jadi coba dengan mengatakan apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Satu doa, jangan pernah cukup untuk melakukan amal soleh. Nomor 2. Iya. Yang ketiga, stop untuk melakukan sesuatu yang mubah apalagi maksiat. Stop. Mubah itu yang nggak ada gunanya, yang nggak ada manfaatnya, oh usah dipakai lagi. Iya. Sinetron misalnya, film-film misalnya, apa yang nggak manfaat udah. Lihat-lihat, kepoin IG orang, apa yang ada nggak usah, stop semuanya. Itu mubah, tidak haram, tapi sayang. Iya. Tapi langsung semuanya adalah kebaikan. Lalu yang mengatakan jadi doa, apalagi? Tadi apa? Jangan pernah puas dengan melakukan kebaikan, terus melakukan. Selanjutnya tinggalkan sesuatu yang mubah, apalagi yang haram. Iya, mubah apalagi yang haram. Punten, yang keempatnya adalah saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lailatul Qadar tidak hanya mesti di masjid. Ya, bisa jadi ibu sedang menjaga orang tua yang sedang sakit, disitulah Lailatul Qadarnya. Bisa jadi ibu ini sedang terkapar di rumah sakit, itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh orang sedang di mana saja, asal dia sedang melakukan kebaikan. Sedang apa saja. Itu gambarannya, Lailatul Qadar. Iya, jadi kalau mengatakan, jadi saya harus dapat Lailatul Qadar padahal saya tidak ke masjid. Enggak usah, harus di masjid. Kalau memang ibu lagi haid, ya jangan ke masjid. Kalau ibu misalnya dalam keadaan punten, menjaga orang sedang sakit, anak, orang tua, atau suami, atau istri misalnya, jaga itu. Jangan pernah pergi Lailatul Qadar meninggalkan istri yang sakit. Jangan pernah justru Lailatul Qadar iktikaf di masjid, suami sakit, istri sakit, tidak. Punten Utsman bin Affan, mau perang Badar, istrinya sakit, disuruh balik, jaga istrimu. Itu perang Badar loh. Perang Badar, suruh jaga. Subhanallah. Ada seorang sahabat dari Yaman, berangkat untuk apa? Untuk perang berjihad bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah tanya, kamu orang Yaman, ini kuat, kokoh kelihatan, tegak. Begitu datang melamar jadi prajurit, Rasulullah tidak bertanya, keahlianmu apa? Kehebatanmu apa? Gak nanya itu. Rasulullah tanya, orang tua masih ada nggak? Ada. Kamu udah izin? Udah. Ada yang jaga? Nggak ada. Balik. Kamu cari sorga, padahal di situ ada sorga. Itu gambarannya.
Jadi punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Lailatul Qadar bisa diraih di tempat mana saja, yang penting kita sedang melakukan amal soleh. Itu gambarannya. Iya, apapun yang kita kerjakan. Maka kalau misalnya lagi di masjid, ya di masjid. Lagi di masjid, nggak di masjid, ya di rumah melakukan amal soleh. Iya, terutama punten, subhanallah, di Lailat atau di bulan Ramadan ini, yang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah nomor 2 tadi, jangan pernah puas setelah melakukan amalan. Alhamdulillah saya ini sudah 4 kali khatmul, jangan sudah, baru 4 kali khatmul Quran, balik lagi. Alhamdulillah saya sudah infak, jangan sudah, baru infak sekian, baru sekian. Jadi katakan jangan pernah kata-kata sudah, tapi katakan baru ini gambarannya untuk meraih Lailatul Qadar. Iya, minta kepada Allah, jangan pernah puas melakukan kebaikan. Iya, lalu apa lagi nomor 3 tadi? Tinggalkan yang namanya keburukan, maksiat, yang mubah. Lalu yang keempatnya, yakinkan setiap amal soleh itu akan mengundang Lailatul Qadar walaupun tempat kita tidak berada di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Dan saya ingin sampaikan ada tanggal 22 itu hari 22 Maret hari Sabtu. Iya, 22 Maret hari Sabtu itu ada kajian insyaallah di semacam daurah di Hotel Amarosa. Itu berkaitan dengan masalah, arahannya adalah selama ini kita punya cinta gitu ya. Tapi cinta ini untuk siapa sebenarnya? Padahal yang tidak akan pernah mengecewakan itu adalah ketika kita mencintai Allah. Nah, cinta ini untuk siapa sebenarnya? Dan kemana arahkan cinta? Maka insya Allah dimulai jam 7 pagi di Hotel Amarosa. Saya bersama Dr. Aisyah Dahlan. Kita selalu berduaan kalau mau kasih kajian gitu ya. Udah lama saya nggak bersatu lagi. Akhirnya dikembalikan lagi untuk bersatu ngisi kajian ini. Dulu tentang metamorfosa akhlak bareng sama beliau. Dulu tentang masalah apa ya, akhlak-akhlak yang tentang kupas tuntas tentang Khulafaur Rasyidin. Berdua juga dengan Dr. Aisyah Dahlan. Babit juga pernah bersama Dr. Aisyah Dahlan. Ini mungkin udah 2 tahun nggak pernah bareng acara gitu ya. Maka disatukan lagi dengan teman-teman kita dari Rumil, mencoba untuk memang bareng selalu untuk mengisi acara. Nah itu nanti tanggal 22 Maret ya, dari mulai jam 7 sudah mulai kajian sampai kira-kira zuhur, sebelum zuhur selesai. Iya, jadi berdua kami akan mengisi kajian. Itu nanti dilihat aja di Instagramnya Rumil. Iya, Instagramnya Rumil. Takutnya kuotanya sudah apa? Kuotanya sudah habis karena kuota sangat terbatas. Itu mungkinnya sebagai informasinya, sebagai pengumumannya. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum. Kenapa? Oh ya, tadi apa katanya? Oh iya. Oh ingat aja nih. Terakhirnya, iya. Punten, saya lupa tadi ya. Alhamdulillah diingatkan ya. Ini gimana caranya kalau ngapalin saya susah, ya kan? Bunda, punten ya, bukan putus asa ya. Kayaknya susah deh ibu-ibu untuk ngapalin sekarang ini. Saya juga, iya. Tapi bisa mendapatkan itu. Dengan cara apa? Memberikan biaya kepada orang yang sedang menghafal Quran. Itu selesai, Bun. Iya. Ibu lihat. Oh di sini ada rumah Quran. Oh di sini ada masjid sedang belajar. Di sini rumah tahfidz. Di sini rumah tahfidz. Masya Allah, Bunda, punten. Ibu dengan mengatakan ada orang banyak hal. Contoh misalnya. Ini ada tempat ngaji Quran. Misalnya. Tapi tempatnya nggak enak, ada bocor. Ibu benahi, ibu nikmati, ibu nyamankan. Anak belajar Quran di situ 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ibu seperti hafal 2 juz, 3 juz anak itu. Dan anak itu, Masya Allah menjadi nikmat karena belajar, semangat hafal. Menjadi 30 juz, ibu seperti hafal 30 juz. Ada 3 orang, berarti ibu mendapatkan pahala 30 juz 3 orang ini. Ini anak ini 3 orang punya murid. Muridnya 10, berarti apa? Ibu tinggal tambah punya murid 10 itu. Terus berkembang, maka amalan yang tidak pernah terputus itu barokah. Maka bidik sekarang yang cerdas, yang pintar. Ya Allah, saya kayaknya nggak bisa untuk menghafal Quran. Tapi apa? Tapi saya mendapatkan pahalanya. Yang penting pahalanya itu kan. Makanya kadang-kadang dengan mengatakan ucapannya, ya Allah jadikanlah saya orang yang bersabar. Kata para ulama, jangan gitu doanya. Kalau ya Allah jadikan aku orang sabar, kayak nantangin, ya Allah berikan ujian kepada aku. Bukan gitu. Ya Allah jadikan aku orang sabar. Mau jadikan orang sabar? Nih aku kasih uji. Bukan begitu. Bukan itu, tapi katakan, ya Allah berikanlah kepadaku pahala orang yang sabar. Pahalanya.
yang didapatkan. Bisa sabar ketika mendapatkan makanan yang berlimpah, sabar, nggak mak, ambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Bisa begitu kan? Sabar. Iya. Sabar untuk dengan mengatakan, lagi ada harta, sabar tidak kesana kemari hartanya. Lagi nggak punya uang, tetap sabar. Dengan sabar itu semuanya bisa dinikmati. Bisa dipahami itu ya. Jadi dengan mengatakan bagaimana caranya, bidik orang-orang yang sedang mengajar Quran atau yang sedang belajar Quran. Dan itu tempatnya, Masya Allah, di pesantren. Pesantren, cari-cari. Saya nggak bisa ngapalin Quran, tapi saya ingin bermanfaat di barokah nih. Saya ada 100.000 ingin barokah. Saya ingin 500.000 ada barokah. Masya Allah, itu yang indah luar biasa. Bahkan punten, Masya Allah, tabarakallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau untuk mendapatkan keberkahan, terima kasih dengan diingatkan gitu ya. Ini sebagai penutupnya nih, penutup gitu ya, penutup yang saya sampaikan. Saya masih teringat dan punya kesimpulan. Waktu kami sedang bangun masjid, iya, di Villa Permata Santi, di situ sedang membangun masjid. Kami coba untuk menyampaikan kepada masyarakat, iya. Tiba-tiba di daerah Pamulang, di daerah Pamulang, itu udah lama, sekarang udah jadi masjidnya. Ya, pesantren juga udah jadi. Nah, di Pamulang saya bicara gini. 1 meter 3 juta waktu itu. Dia bilang, Abi Maki, 1 meter 3 juta ya. Bisa nggak 1 senti saya ini? Ditawarkan 1 juta, dia pengen 1 senti. 1 senti berapa? 30.000. Oke, 30.000. Kasih uang, tapi uangnya 50.000. Ya udah, saya masukin ke kitab. Setelah saya selesai kajian, saya pulang nih, si ibu ngikutin dari belakang terus saja. Minta kembalian, Bunda. Begitu saya bilang, kenapa Bunda? Punten Nabi, tadi kan 30.000 1 senti ya. Terus kenapa? Tadi kan ngasih 50. Terus apa? Boleh nggak 20.000 lagi saya minta? Kenapa? Oh iya, sebentar, nanti mobil datang. Saya bawa tas itu. Dia bilang, Abi Maki maaf ya. Alhamdulillah anak saya kerja walaupun serabutan kerjanya, tapi tiap minggu ngasih saya 50.000. Dan itu untuk makan saya tiap minggu. Dan saya hari ini ingin wakaf. Dan saya bisa 1 senti saja. Makanya 20.000 itu insya Allah cukup untuk 1 minggu. Saya punya kesimpulan, orang mau wakaf, mau sedekah bukan karena punya, tapi karena mau. Mau apa? Membidik akhirat. Emang kita kira dunia itu lama? Tidak ada orang yang paling menyesal di dunia ini kecuali menjadi hambanya dunia. Ngeri sekali. Iya, coba. Dan itu waswasus syaitan. Kamu kan masih ini, punya target ini, punya target ini, target ini. Sekarang tolong cek saldo akhirat ibu bapak ada berapa. Cek baik-baik. Saldo dunia berapa? Saldo akhirat berapa? Ingat, mana qasomalu min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta ini karena sedekah. Itu gambarannya. Nggak pernah berkurang. Berkurang nampaknya. Tapi Masya Allah, hati tenang, nyaman. Masya Allah. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan, kalau pengen sedekah, sedekahlah lagi, mumpung lagi nggak punya, sedekah. Kenapa? Kalau lagi punya, pelitnya luar biasa. Iya Bunda. Iya, kalau lagi punten sekarang punya uang, iya. Misalnya punya uang 10 juta. 10 juta. Zakatnya berapa itu? 2,5%. Berarti berapa itu? Berapa? Berapa? 250. Oke, 250. Dikit kan? 250. Sekarang 10 miliar. Berat kan ngeluarinnya? Gede banget. Gitu tuh kira-kira. Itu dia. Iya. Jadi misalnya punya motor. Motornya Mio harga 7 juta. Begitu ada minta, 7 juta kasih. Sekarang punya Harley, dikasih? Mumpung lagi punya Mio, keluarkan itu. Nanti kalau udah punya Harley mah, nggak mungkin nggak sih? Itu dia Bunda. Jadi makanya lagi infak tuh lagi nggak punya, infakin. Kenapa? Nanti kalau lagi punya, berat Bunda. Itu konsepnya mengatakan, iya juga ya. Kenapa kalau lagi punya, nanti kita berat. Lagi punya, keluar. Dan itu narik nanti. Tarik yang ada. Itu gambarannya. Kita mengira kalau dunia itu akan lama. Tidak akan lama. Nyesel kita nanti. Punten. Kalau saya berangkat ke Jeddah, tiba-tiba barang saya ketinggalan. Saya sudah nyampe ke Indonesia. Oh, bisa dikirim nggak barang di Jeddah itu? Bisa. Sekarang saya sudah wafat. Rumah kita, harta kita bisa dikirim ke akhirat. Habis sudah. Tinggal yang hidup saja. Maka kirim ke akhirat selagi kita masih mengirimnya mampu. Itu gambarannya. Tidak akan pernah lama hidup di dunia ini. Nggak pernah lama. Tidak pernah lama. Iya. Hanya kita merasa lama saja. Itu mungkin. Terima kasih dengan pengingatan tadi. Kita akhiri dengan doa. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman.
Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sammi asma'ana min ahli utaqa bilayali Ramadan. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma istajib du'aana minna du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.